Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama lengkap saya Ferdian Sirsa, NIM 2020 310048. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Manajerial. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yaitu dengan tema struktur pasar. Pengertian pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang maupun jasa tertentu yang pada akhirnya dapat menetapkan harga, keseimbangan, atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Setiap proses yang mempertimbangkan antara permintaan dan atau pembeli dan penawaran atau penjual, maka membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Struktur pasar. Yang pertama di sini, struktur pasar yaitu pengelolaan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri, peranan iklan dalam kegiatan industri. Yang kedua, struktur pasar merupakan pengelolaan terhadap bentuk pasar. Perbedaan penjualan dan pembeli akan membentuk perbedaan bentuk struktur pasar. Struktur pasar juga akan mempengaruhi perilaku penjual dan pembeli dalam menetapkan harga barang atau jasa yang tersedia di dalam pasar tersebut. Jenis-jenis struktur pasar yaitu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu struktur pasar yang memiliki jumlah pedagang dan penjual yang sangat banyak, informasi yang diberikan sempurna, dan memiliki mobilitas terhadap sumber daya serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Dalam pasar modal ini tidak boleh terjadi monopoli pasar, penipuan, pemalsuan produk serta kecurangan lainnya dicegah dengan penyeragaman dan standarisasi produk. Dampak negatif pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya inovasi barang, sebab di dalam pasar persaingan sempurna ini jumlah perusahaan sangat banyak, dan begitu juga dengan konsumen, dan semua orang memiliki informasi yang sama terhadap harga barang, sehingga para pedagang mampu menjadi penentu harga. Yang kedua di sini, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, itu pada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama di sini hanya ada satu penjual, dan yang kedua, produk yang dijual tidak ada pentingnya. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Dan yang keempat, dapat menguasai penentuan pasar. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Yang berikutnya, penyebab terjadinya monopoli. Ya, ada beberapa penyebab di sini. Yang pertama, adanya penguasaan suatu sumber daya inti atau modal tinggi. Yang kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau teknologi tinggi. Yang ketiga, adanya penguasaan hak untuk paten untuk produk tertentu. Dan yang keempat, peraturan pemerintah atau dapat dikatakan dengan undang-undang. Dan yang kelima, produk sangat spesifik. Yang berikutnya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen
yang menguasai seluruh permintaan pasar. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar tidak memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar. Yang berikutnya, karakteristik pasar oligopoli. Ada beberapa karakteristik pasar oligopoli di sini. Yang pertama di sini terdapat sedikit penjual. Yang kedua, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Dan yang ketiga, keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan lain. Yang keempat, produk mempunyai ukuran standar. Dan yang kelima, terdapat kompetisi non-harga. Yang berikutnya, pasar monopolistik, yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Yang berikut, karakteristik pasar monopoli. Yang pertama di sini, produsen banyak, dan yang kedua, produksi beraneka ragam. Yang ketiga, hambatan untuk memasuki industri kecil. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.